Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai perkembangan media video dan televisi untuk pembelajaran yang beranggotakan Awani Rahman, Sonia Maifa, Randi Melano Pramudia, dan Ilva Mardianti. Baiklah, langsung saja ke pembacaan materi pertama yang akan dibacakan kepada Awani Rahman. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan produksi video dan TV untuk pembelajaran. Pada awal tahun 1968, pemerintah RI dengan bantuan dana dari UNESCO telah melakukan serangkaian penelitian yang dilakukan LHS Emerson dengan judul Education in Indonesia. Berdasarkan pada laporan penelitian tersebut, Lembaga Media Pendidikan BPP atau Badan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan seminar tentang educational broadcasting pada tanggal 27 Desember 1971 sampai dengan 15 Januari 1972 dan menghasilkan sebuah rekomendasi bahwa perlu diadakan eksperimen siaran radio pendidikan. Sebagai wujud tindakan lanjut rekomendasi seminar tersebut, maka mulai tahun 1972 sampai 1974 BPP bersama UNESCO menyelenggarakan proyek perintis siaran radio pendidikan di daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi proyek dilakukan oleh IKIP Semarang pada tahun 1974 dan didapatkan hasil yang menggembirakan serta dipandang perlu untuk lebih dikembangkan, sehingga BPP mengajukan usulan secara resmi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk unit TKPK, atau kepanjangannya disebut dengan Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, masih sambungan dari sejarah perkembangan produksi video dan TV untuk pembelajaran. Salah satu media yang dapat dikembangkan untuk pendidikan pembelajaran ini adalah media televisi. Pakar teknologi pendidikan mengembangkan gagasan televisi digunakan sebagai media pendidikan, yaitu untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dari peserta didik dalam mendapatkan informasi yang sama dengan peserta didik yang lain. Melalui media ini, setiap orang dari berbagai daerah dimanapun dapat mendapatkan informasi apapun, terutama informasi mengenai dunia pendidikan dalam waktu yang sama, karena sistem yang digunakan adalah satelit. Setiap orang yang berbeda ruang akan dapat mendapatkan informasi yang sama jika ia memilih channel televisi dan menonton program tertentu pada waktu yang sama. Maka setiap orang dimanapun ia berada dapat mendapatkan informasi yang sama dari program televisi tertentu dalam waktu yang sama, sehingga permasalahan pemerataan pendidikan secara tidak langsung dapat diatasi. Karakteristik media televisi dan yang layak digunakan untuk pendidikan pembelajaran. Karakteristik dari pendekatan instruksional adalah menekankan ketaatan asas pada prinsip pembelajaran. Pertama, penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan sistematik menyerupai kegiatan di kelas, yakni guru memulai dengan memperkenalkan pokok bahasan, menyampaikan persepsi, menjelaskan materi utama, menyimpulkan, dan kemudian memberikan evaluasi. Kedua, bahasa yang digunakan harus baku sesuai dengan kaidah yang benar.
Ketiga, dalam pola instruksional, dengan adanya presenter akan mencerminkan seorang guru yang tengah mengajar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Awan yang telah membacakan materinya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu yang akan dibacakan oleh Sonia Maifa. Pada Sonia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan media televisi dan video dalam pembelajaran. Program televisi yaitu merupakan satu seri program televisi yang dirancang untuk menyampaikan teknik-teknik dan teori. Penerapan media ini dapat berupa penyiaran melalui saluran kabel atau saluran terestrial atau dengan menyediakan video, tape atau DVD. Open University di Inggris telah menggunakan teknik ini selama beberapa tahun. Materi selanjutnya yaitu potensi dan situasi dan film masa kini. Sekarang dapat ditemui dan dilihat melalui film dokumenter atau video pembelajaran yang menjadi alternatif pembelajaran yang sangat membantu. Dengan belajar melalui video yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, belajar terasa mudah, ditambah lagi perkembangan era digital yang meningkat pesat. Sangat disayangkan karena kemajuan dan kemudahan yang didapatkan masih terdapat kekurangan efektifnya pelaksanaan tersebut. Karena ada juga beberapa siswa yang masih menyepelekan hal tersebut karena dapat diakses kapan saja. Materi selanjutnya yaitu educational value dan production value. Educational value yaitu nilai pendidikan merupakan dan pembelajaran yang dapat kita peroleh dari cerita atau dalam kehidupan sehari-hari dan dari media lain. Dalam arti yang lebih sempit, pendidikan dalam prakteknya identik dengan sekolah, yaitu pengajaran formal dalam kondisi terkendali. Tidak hanya di keseharian, nilai pendidikan juga bisa kita dapatkan dari film. Perkembangan akhlak dan pembinaan karakter pada siswa bukan hanya berasal dari sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan adalah sesuatu yang penting dipikirkan atau dilakukan orang yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sonia Maifa yang telah membacakan materinya. Lanjut kepada materi yang terakhir yang akan dibacakan kepada Ilva Mardianti. Kepada Ilva dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang education value dan production value. Yang pertama, production value. Setiap langkah dalam membuat film, praproduksi, membuat film, mengedit adalah peluang untuk keterlibatan, partisipasi, dan dampak sosial. Merenungkan langkah-langkah ini dan apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pembuatan film akan membantu Anda memahami bagaimana memaksimalkan dampak di setiap langkah. Partisipasi menjadi katalisator untuk saling mendengarkan cerita, ide, dan pengalaman tentang isu dan peristiwa penting. Menjajaki dan melibatkan mereka yang ada di akar rumput dalam menciptakan solusi. Itu dapat mempengaruhi mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan.
Yang pertama, keterlibatan. Membuat video adalah proses penuh keterlibatan yang mengharuskan orang untuk bekerja sama, mendengar satu sama lain, bereksperimen, dan menjadi kreatif. Orang dapat tertarik pada proses pembuatan film, baik karena kesempatan untuk berada di depan atau di belakang kamera, atau untuk mengamati proses pembuatan video. Yang kedua, partisipasi, kreasi bersama, dan kolaborasi. Jika proses pembuatan film bersifat partisipatif, anggota tim Anda dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk secara kolektif menyusun, merencanakan, dan membuat video. Proses ini memungkinkan kelompok menyediakan waktu untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelidiki masalah yang ingin mereka atasi. Komunitas masyarakat adat di wilayah timur Laut India menggunakan video partisipatoris untuk mendokumentasikan dan membangkitkan kembali pengetahuan tradisional tentang pangan dan pertanian lokal. Yang ketiga yaitu refleksi dan aksi. Proses pengumpulan, rekaman, lokasi, dan wawancara dapat membantu peserta merefleksikan masalah yang mempengaruhi mereka. Rekaman dapat bertindak seperti cermin bagi kehidupan dan komunitas untuk melihat diri mereka sendiri untuk menjelaskan masalah yang terlupakan. Yang keempat, representasi diri. Ketika proses pembuatan film benar-benar partisipatif, kreasi bersama kolaboratif, proses ini menciptakan rasa kepemilikan. Anggota komunitas terdampak yang terlibat dalam inisiatif video memutuskan apa yang harus ditunjukkan, mengapa, di mana, kapan, dan kepada siapa. Hal ini berarti video yang dihasilkan akan, yang pertama, mewakili realitas suatu kelompok, menguatkan suara-suara yang tidak pernah terdengar dan sudut pandang yang diremehkan. Yang kedua, ditargetkan secara realistis untuk mencapai perubahan. Yang ketiga, memiliki lebih banyak peluang untuk dilihat dan didukung secara lokal oleh komunitas yang lebih luas. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eva Marianti yang telah membacakan materinya. Baiklah, mungkin hanya ini materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.